Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman baik? Semoga selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pada episode kali ini, teman baik kita bersama guru sekaligus sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berbicara banyak hal mengenai sistem yang ada di perkandangan, tentunya yang terupdate ya, Pak Suyud. Karena teknologi selalu berjalan dan kita yang ada di farm kita harus beradaptasi, begitu. Iya. Nah, adapun adaptasi apa saja baik di kandang broiler atau di kandang layer, nanti kita diskusikan bersama-sama. Iya. Oke. Seperti yang kita tahu, dunia layer ini memang menarik ya. Buat teman baik yang tidak tahu layer itu apa, layer itu adalah ayam petelur. Jadi ini mulai banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para peternak, Pak Suyud. Ya. Jadi mulai dari mereka merubah sangkar atau nestnya dari yang bambu sekarang menuju mengganti menjadi besi, begitu. Terus yang besi di-upgrade lagi jadi galvanis. Kemudian secara ventilasi sudah mulai ada yang mereka bilangnya semi closed house, tapi masih open begitu. Ada yang pelaku peternak yang punya modal besar, dia menutup seluruh kandangnya jadi closed house full. Itu pun juga masih ada juga peternak yang mengupgrade sistem controllernya menjadi fully automatic. Nah, menurut Pak Suyud bagaimana? Jadi alhamdulillah Pak Faiz, ini saya punya pengalaman cukup banyak dan cukup berarti bagi kehidupan saya. Karena saya sudah bekerja di beberapa tempat. Salah satunya perusahaan Jerman, yang semua bergerak di closed house. Kemudian habis perusahaan Jerman saya pindah ke perusahaan Amerika. Kemudian pindah ke perusahaan Eropa lagi. Dan sekarang ini kebetulan saya pegang perusahaan Asia. Oke. Buat yang belum tahu teman baik, Pak Suyud ini dulu memang di perusahaan Jerman ya Pak ya. Di Jerman untuk poultry equipment. Kemudian saya juga kenal beliau di GSI ya Pak, perusahaan Amerika. Kemudian Denmark, Skov, dan sekarang di Asia ya. Betul. Kebetulan saya bekerja saat ini di perusahaan Asia yang terbesar ya, sebetulnya holdingnya besar. Di bawah Famsun, tapi saya pegang sales director untuk poultry equipment. Itu punya brand Huali Pak. Oke. Itu areanya mana saja Pak? Kebetulan saya masih seluruh Indonesia aja. Oke, mantap jiwa ini. Tadi bisa sarapan di Jakarta, makan malam sudah di Banjarmasin begitu. Iya, jadi sebetulnya semua itu ditentukan oleh proses juga. Saya ini orangnya mungkin terlalu mindset. Terlalu open mindset. Open mindset. Saya hanya berpikir bahwa sebetulnya di alam itu tidak pernah ada kata tidak. Iya, betul. Karena apa? Alam mengatakan tidak pernah berkata tidak. Karena semua itu bersumber dari alam sebetulnya, Pak. Iya sih, Pak. Hanya dengan caranya saja mungkin ya, Pak. Betul. Cuman alam antara racun kemudian madu ini sebetulnya satu sumber. Cuman iya juga. Alam mendefinisikan ini racun, kalau kamu minum kamu akan COVID, begitu kan? Iya betul. Demikian juga dalam pada saat saya ditawari kerja, ini selalu open mindset. Apa yang kira-kira benefit bagi saya dan benefit bagi yang menawarin gitu loh.
Sama-sama harus menguntungkan dong. Betul. Nah, sebetulnya saya dari perusahaan yang intinya sekelas Eropa harus pindah ke perusahaan Cina. Ya. Katakanlah, ini ada keraguan sebetulnya. Oke. Tetapi setelah berjalan setahun, keraguan itu akan sirna. Betul. Ya. Dan itu sebetulnya bukan tergantung apa ya, selain tergantung vibrasi kita sendiri. Oke, ini dia. Oke, saya mantap di sini, kemudian ternyata barang yang saya jual cukup membuat saya confident. Oh, sip. Kira-kira begitu. Oh, begitu. Nah, ini bicara soal mindset produk Tiongkok dengan produk Eropa. Bagaimana menurut pendapatnya? Sekarang ini kan eranya era global. Ya. Jadi apalagi close house ini banyak spare part. Ya. Tidak mungkin satu holding company membuat keseluruhan. Oke. Intinya pada saat saya menjual, ini tentu ada yang sebagian impor dari Eropa, sebagian produksi sendiri, sebagian dari Cina juga. Demikian juga yang perusahaan Amerika, demikian juga yang perusahaan Eropa. Ya. Sama. Oh. Global ya Pak, karena semuanya sekarang global. Oke, tetapi kita kembali ke pertanyaan Bapak tadi, layer. Ayam petelur, Pak. Betul. Jadi sebetulnya waktu saya amatin, waktu saya masuk pertama di bidang close house, ini pas tepat waktunya, Pak. Oke. Mungkin karena proses, sebetulnya semua kehidupan itu dari proses. Ya. Kalau saya tidak tepat waktu saat itu, mungkin saya sudah out dari dunia bisnis close house. Perfect timing. Perfect timing. Pas. Ya, pas. Kalau nggak pas, orang-orang masih pelihara di bambu, di lesehan, di dapur, kemudian saya masuk close house, ya pasti nggak laku. Iya, Pak, betul. Tetapi pas timingnya tepat dan itu growing. Oke. Growing cukup bagus. Karena apa? Saat itu ada keuntungan. Ya. Karena peternak Indonesia ini peternak yang mulai berpikir dari tradisional ke arah modern. Ya. Tetapi saya ngomong bahwa sebetulnya antara open house dan closed house, asal kita mengetahui filosofi cara pemeliharaan dan bagaimana mengelola bisnisnya, itu semua masih bisa baik-baik saja, Pak. Oke. Intinya pada ketinggian tertentu, misalkan di 600 meter dari air laut, ini closed house saya amati fine-fine aja. Kalau Bapak pergi ke Probolinggo di sana, di Bromo, ada satu peternak yang tidak mau close house, saya lihat hasilnya fine-fine saja. Oke. Terus masa harus kita, hei kamu harus close house? Harus dipaksa, ya nggak mungkin ya Pak. Tetapi karena semua itu tuntutan genetik, kemudian tuntutan bisnis, nah tuntutan bisnis di peternakan ini kan efisiensi Pak. Intinya efisiensi pertama didapat dari mana? Dari kapasitas kandang. Oke. Kalau kapasitas kandang Bapak pelihara mungkin pada layer atau pada broiler, misalkan pada layer. Mungkin pada saat kandang open itu 4.000 ekor satu kandang. Kemudian Bapak close house ini intinya isinya 20.000 minimal atau 50.000. Ya tentu yang efisien yang kapasitasnya banyak. Ya, yang kapasitasnya banyak. Dibanding yang kapasitas kecil. Ya. Demikian juga pada broiler, misalkan kapasitasnya 8 ekor sama kapasitas 15 ekor tentu akan berbeda efisiensinya. Oke. Kira-kira begitu. Oke Pak Suyud. Sekarang kita berbicara mengenai desain Pak. Sebenarnya desain cages yang ada di kandang ayam kandang ayam petelur close house ini bedanya apa? Yang paling up to date sekarang dengan yang ada di sebelumnya begitu. Oke. Jadi sebetulnya semua desain itu harus bermuara pada kenyamanan ayam. Oke. Jadi semua desain harus bermuara ke kenyamanan ayam. Tetapi bagaimana menciptakan keamanan ayam? Karena sebetulnya desain ini adalah suatu proses juga. Orang mencoba seperti ini, seperti itu. Tapi setelah ditarik kesimpulan, memang ada misalkan beberapa faktor. Satu, itu floor space density. Floor space density. Intinya satu ekor ayam itu membutuhkan berapa sentimeter persegi. Berapa ini Pak? Itu at least untuk
maksimumnya produksi sebetulnya satu ekor itu kalau bisa jangan kurang dari 450 cm persegi. Jangan kurang dari 450 cm persegi. Kalau itu layer. Ya, kalau layer ini kita produksi aja. Kemudian yang kedua, intinya ayam ini harus merasa seperti di alam kehidupan itu. Jadi nyaman. Nature. Betul. Ya. Makanya saya bersyukur setelah saya bekerja di beberapa tempat, di perusahaan Amerika maupun di perusahaan Jerman yang hampir sama desainnya. Ternyata di perusahaan yang terakhir ini, Huali, ini punya desain yang agak berbeda. Bukan saya intinya menyalahkan yang lama, yang dari Amerika atau Eropa. Tetapi semua ini justru info. Mau mengupgrade diri enggak setelah mengamati ayam. Makanya terus terang saya menjual lebih gampang Huali. Kenapa? Saya begitu masuk pasti hasilnya jelek gitu. karena saya tahu kelemahannya. Seperti hidup di alam. Intinya dia mendapatkan udara yang natural comfort. Kira-kira seperti itu kan. Intinya misalkan desain sebelumnya yang saya bekerja. Waktu itu juga saya nggak tahu, saya pikir itu sudah fine saja gitu loh, Pak Faiz. Intinya misalkan satu baterai itu biasanya kan ada alas baterai yang untuk kaki sama telur, untuk telur, terus manure, kemudian ada dindingnya, kemudian ada yang tipe H, itu kan dia ada manure belt, manure belt untuk otomatis membawa kotoran tadi keluar. Lah ini beberapa kandang lama, ini dia langsung tidak ada atap untuk baterainya, sehingga langsung terblok oleh manure belt. Manure belt tadi difungsikan juga sebagai atap dari baterai. Wah, itu berarti memang bertumpuk ya Pak ya? Bertumpuk. Ya jadi gini, dulu sebelum close house ada, ini kan sebetulnya permainan itu hanya di tingkat lighting sama di pakan. Nah, intinya seorang manajer. Kalau saya jadi manajer PAM itu sebetulnya seninya hanya mengelola lighting sama pakan setelah itu. Setelah semua berjalan lancar. Cuman pada saat di kandang open, lighting ini sebetulnya kurang memberikan respon yang baik. Karena apa? Intensitas cahaya dari alam, dari matahari di dalam kandang itu sudah kira-kira paling tidak udah sangat besar. Sekian ratus lek atau minimal katakanlah ada handicap macam-macam 70 lek. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan ayam kan hanya kecil, kira-kira 10 lek. 10 lek ya. Nah, tetapi di situ mungkin di malam hari kalau ditambahin, kalau Bapak lihat misalkan guidance lain atau ISA dan sebagainya, ada itu mungkin berpengaruh karena malam. Tapi pada saat pergantian tadi juga dari besar ke kecil ya pasti nggak ada efeknya. Tapi dia bisa memperpanjang intinya jam makan. Jam makannya jadi lebih optimal. Selain merangsang follicle stimulating hormone tadi, gitu kan? Follicle stimulating hormone Pak. Ini berarti dari desain yang itu tadi yang sudah diperbarui, itu ayam lebih mendapatkan simulasi di hormon tersebut. Jadi akhirnya si ayam ini bisa mencapai puncak produksi lebih baik berarti. Tetapi sekarang close house ini betul-betul sangat penting faktor lighting. Karena apa? Mataharinya di tangan kita. Jadi kayak apa Pak? Lampunya itu. Jadi intinya namanya close house kandang tertutup. Ini intinya siang malam tergantung kita. Betul. Apakah nanti Bapak menggunakan lampu yang pakai dimmer atau lampu yang biasa? Ini tergantung investasi Pak. Tetapi yang lebih sempurna sebetulnya ya kita setel bahwa siang malam itu ya mirip-mirip natural. Kalau dimmer kan mirip natural. Nanti intinya dia mulai gelap pada saat kita ingin mulai lighting ya kita setel berapa menit bisa untuk menjadi gelap ke terang. Setelah itu kalau ingin mati lagi kita buat dari terang
gelap seperti matahari terbit sama matahari terbenam. Jadi betul-betul menyesuaikan lampunya kapan saatnya, seperti matahari pagi gitu, terus matahari tenggelam siang hari begitu. Iya. Oh, terus pas nanti kapan gelap gitu juga. Ya, lah itu sebetulnya seninya seorang manajer farm. Pada saat sudah mulai setelah puncak, mempertahankan puncaknya, hanya utak-utik di lighting sama pakan. Oke. Ya, gitu kan. Tetapi sekarang karena close house ini juga ada faktor lain, yaitu kandangnya tertutup, tentu ventilasi. Ya. Berarti desain yang diperbaharui itu juga mempengaruhi di ventilasinya juga ya? Pasti. Oke. Karena apa? Sebetulnya semua ventilasi ini bermula dari rumus. Oke, ya jelas Pak. Formula. Formula kan. Sehingga yang terjadi kalau ini juga tergantung desain dari tipe kontrolernya. Oh, controller ya. Kontrolernya untuk ventilasi tadi. Jadi ventilasi ini setelah dihitung dengan benar tentunya, ini controller juga akan mempengaruhi intinya baik buruknya produksi tadi. Oke, kita bicara soal ventilasi nih Pak. Jadi desain kandang petelur yang dulu itu ke ventilasi itu bagaimana? Apakah kurang lancar atau bagaimana sebenarnya? Jadi gini, intinya kan kalau pulet ini lebih complicated, tentu dia akan sama dengan broiler. Oke. Karena dia all in all out. Ya. Kemudian setelah itu menginjak ke ayam produksi. Ya, produksi. Nah, ayam produksi ini kan dia hanya butuh angin sebetulnya. Butuh intinya suhu yang paling banyak. Tapi kalau yang kutuan tadi, DOC, pulet tadi, itu kan butuh kehangatan. Ya. Betul. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat layer, sebetulnya kalau di daerah tropis itu banyak menggunakan single tunnel. Single tunnel, ya. Betul. Tetapi kalau pulet ini masih perlu dengan combi tunnel. Combi tunnel itu artinya side ventilation juga. Betul, karena ini begini, pada saat dia DOJ dia butuh kehangatan. Oke, minimum ventilasi dan sebagainya. Sehingga terjadi minimum ventilasi. Pada saat set point di dalam kandang itu lebih tinggi dibanding suhu di luar, ini disebut minimum ventilasi. Ya. Tetapi kalau layer itu sebetulnya di daerah yang saya sebutkan tadi sudah dingin, mungkin juga perlu minimum ventilasi, side inlet. Ya. Tetapi pada saat di daerah rendah, sebetulnya single tunnel untuk produksi cukup. Buat apa mahal-mahal? Malah ada pengalaman yang pernah beli di daerah Pasuruan, disettingkan combi tunnel, ternyata nggak pernah bekerja. Karena set point-nya selalu di suhu luar itu selalu lebih tinggi. Kira-kira begitu. Oke, berarti perubahan desain di di gauges-nya itu apakah semua desain untuk yang A-frame dan H-frame atau hanya di H-frame saja atau A-frame saja, Pak? Jadi desain itu yang penting bagaimana menciptakan ayam itu seperti di habitatnya, natural. Ya. Kemudian yang kedua adalah uniformity. Uniformity itu baik lightingnya maupun keberadaan anginnya itu uniformity. Kemudian dari ujung ke ujung itu kira-kira dia berapa menit harus berganti udara dan sebagainya, sehingga dia merasa segar terus. Itu gitu prinsipnya. Oke, baik. Oke. Dan kita akan bicara mengenai controller. Di next video ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Suyut. Terima kasih. Oke. Klik like, subscribe, dan komen. Dan kalau memang ini dirasa bermanfaat, silakan share ke teman baik yang lainnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, damai, dan bahagia.